Talk, Friday Talk. Halo Sobat Antara, berjumpa lagi bersama saya Ruli Juliardi dalam program podcast Friday Talk. Dan kali ini kita akan membahas isu yang sebenarnya tiap tahun selalu ada di media, yakni bagaimana kita bisa mencegah kebakaran atau membuktikan atau membongkar kasus-kasus kebakaran. Dan kali ini kita sudah bersama dengan Profesor Dr. Bambang Hero Saharjo, Master of Agriculture, seorang ahli forensik kebakaran hutan dan lahan. Ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu Pak Profesor Bambang. Sama-sama, terima kasih. Pak Prof, sering menjadi ahli untuk membongkar kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan. Iya, betul. Kebanyakan oknumnya adalah perusahaan besar. Iya. Dari tahun 2000 hingga saat ini sudah hampir 600 kasus menjadi 600 kasus, betul. Profesor sudah menjadi saksi ahli sekitar betul. 600 kasus, betul, sampai dengan hari ini. Betul sekali. Dan mendapatkan penghargaan John Maddox di tahun 2019. Ya, di London. Ya, betul. Ya, kita akan membahas soal penegakan hukum lingkungan berbasis sains, dan Bapak salah satunya di Indonesia yang sering menjadi ahli ya. Siap. Pak, bisa dijelaskan apa sih sebenarnya peran atau bagaimana kerja seorang ahli forensik kebakaran hutan dan lahan, Pak? Kalau menurut kitab undang-undang pidana, ahli itu harus membuat terang suatu perkara, gitu ya. Dan kemudian di dalam surat keputusan Mahkamah Agung nomor 36 tahun 2013 clear itu siapa sungguhnya menjadi ahli. Nah, karena keahliannya itulah kemudian dia dihadirkan untuk menjelaskan seterang-terangnya perkara tersebut. Nah, untuk saya karena terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, maka saya harus menjelaskan itu secara terang begitu. Karena biasanya dari awal itu majelis itu akan bertanya, sederhana saja, saudara ahli misalnya, itu kapan itu terjadinya kebakaran itu? Kapan itu berarti bahwa hari apa misalnya, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa begitu ya, dan di mana itu? Karena dari situlah kemudian bermula, gitu kan? Nah, dalam rangka proses itulah maka kemudian ahli mulai menjalankan tugasnya seperti itu. Nah, saya bersyukur alhamdulillah sekarang ini sangat didukung oleh tersedianya teknologi. Salah satunya itu adalah penggunaan citra satelit. Sehingga itulah nanti yang akan membantu saya memastikan seperti apa proses kejadian itu, dan kemudian adalah menunjukkan bahwa benar terjadi seperti itu. Karena kadang kan bisa saja orang mengatakan, oh itu kan sebetulnya nggak ada Pak kebakarannya seperti itu. Karena di lapangan itu macam-macam itu. Nah, apalagi kita ke lapangan itu misalnya sudah 3 bulan, sudah 6 bulan. Di lapangan itu rumput itu sudah bisa katakan hampir sudah tinggi, hampir 1 meter. Bahkan waktu saya diundang kasus pertama tahun 2000 itu, pihak penyidik itu sampai ngomong, Bapak mau cari apa? Kebakarannya sudah selesai. Lewat. Memangnya bisa Pak mengecek buktinya itu meskipun misalnya kebakarannya 3 tahun lalu, masih bisa Pak? Bisa. Dan Bapak bisa mengetahui waktunya? Bisa. Jadi jangankan 3 tahun, ya, sebelum 10 tahun sebelum itu pun dia lakukan bisa diungkap. Bisa diketahui. Ya, jadi itu saya sampaikan tadi, bahwa dengan adanya bantuan citra satelit itu bisa merekonstruksi itu. Jadi ibaratnya satelit itu seperti apa? CCTV gitu ya. Oke. CCTV yang kemudian kita panggil. Nah, tentu ada beberapa instrumen yang membantu kita bisa memanggil itu. Nah, sehingga kita bisa memastikan di lokasi ini. Nah, salah satunya itu adalah koordinat ya, yang mana sajalah seperti itu. Kita kemudian petanya untuk menentukan batas. Nah, dari situ baru kita rekonstruksi. Itu yang kelihatan, bahkan yang ditimbun pun disembunyikan itu bisa dibongkar. Ditimbun itu maksudnya seperti apa? Ya gini, kami pernah menangani kasus di Pelalawan, Riau.
Riau. Jadi penyidik telepon, Prof, katanya ada kebakaran. Kami ke TKP, ternyata nggak ada tuh kebakarannya. Nah, terus gimana caranya Prof bisa memastikan ini? Saya sudah di lokasi nih. Udah, saya bilang gini aja, kirim fotonya, foto lokasi bekas itu. Nah, kalau ibu belum ke lapangan atau sudah ke lapangan, kirim ke saya koordinatnya. Syukur-syukur kalau udah peta itu. Dikirim dalam hitungan menit. Nah, telepon lagi, gimana Prof? Sudah, saya bilang, saya sudah dapatkan. Benar. Di titik ini pada pukul sekian, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, di titik ini. Benar. Nah, terbanglah saya ke Riau Pelalawan. Profesor Bambang mengeceknya melalui apa tuh, Pak? Satelit. Iya. Buka laptop, ya. dicek, Connect gitu connect. kan, track, tunjukkan. Tolong ibaratnya kita connect gitu, nah, tolong tunjukkan di lokasi yang ini, di titik koordinat yang koordinat itu. Nanti dia langsung tunjukkan, kelihatan itu. Bahkan jadi tadi kan namanya proses persidangan itu harus meyakinkan. Karena putusannya itu harus secara sah dan meyakinkan. Kita mau berusaha ngomong panjang lebar, kalau kata hakim, nggak yakin saya, lewat. Nah, kita tunjukkan dengan bukti itu. Ini loh, dia secara saintifik, track itu ya, kita tunjukkan, ini kebakaran sebesar seperti ini. Jadi ini kejadiannya tanggal sekian, di tanggal sekian, sekian. Bahkan 10 tahun lalu pun ini datanya. Kita tracking semua itu. Prof Bambang langsung ke lokasi. Iya. Apa yang dicek, apa yang diambil sampel? Ya, jadi sebelum kami ke lapangan itu, kami kan sudah dapat peta, sudah minta peta. Nah, sehingga dari peta itu kita bisa tahu, oh yang terbakar tuh di sini, gitu kan. Oh yang hitam tuh di sini. Oh, menyala itu, bentuk itunya kelihatan. Oh, warna asap dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu informasi-informasi lain tuh clear, misalnya ada kanal, ada tanaman apa dan sebagainya. Nah, kemudian ke lapangan. Nah, ke lapangan itu untuk memastikan kalau misalnya ada informasi yang tidak bisa kita temukan. Misalnya peralatan itu kan tidak mungkin karena dia tersembunyi di ruangan kan. Ya. Nah, kita harus cek. Oh, ternyata di ruangan itu misalnya ada pompa sekian apa dan sebagainya. Ada beberapa wilayah itu yang abu-abu gitu. Ya. Nah, kita harus pastikan karena Secara fisik. Nah, setelah itu baru termasuk sampel kan nggak bisa ambil dari satelit. Ya. Jadi misalnya, oh ternyata di lapangan itu kita temukan, misalnya kalau di mineral soil ya, alang-alang itu sudah berbulir putih, ada warna putihnya itu. Nah, ini tidak lebih sekitar 1 bulan yang lalu. Ya, nah, kemudian misalnya ada beberapa spesies itu dari daun, dia tuh bunyi, Bambang, daun saya itu 5 lembar loh sekarang ini. Jadi artinya dia kan kita harus, karena kita nggak tahu bahasanya kan, tapi kita punya sains, ilmu itu kan, bukan ilmu nujum, bukan apa ya, kita belajar itu kan. Nah, oh iya, karena daunnya 5, spesiesnya adalah ini, maka dia itu sebetulnya 2 bulan lalu terbakar. Karena kalau kita tanya sama itunya, langsung budak itu, buta dan tuli itu kan nggak tahu siapa. Jadi sederhananya kita ke lahan gambut yang sudah terbakar, kita nemu tanaman pakis setinggi tertentu itu sudah tahu, ketahuan. Ini sudah tahu. Umur kebakarannya sudah tahu. Gitu. Nanti kita cek ke satelit nih. Oh, nanti menunjukkan yang di situ itu di sini loh. Koordinatnya di sini itu terjadi pada tanggal sekian atau sekian, gitu kan. Bagaimana cara membedakan kebakaran hutan dan lahan yang disengaja oleh manusia atau karena memang alamnya memang sudah rusak? Nah, jadi gini, sederhana aja itu mantap juga ini Mas Ruli. Karena di sidang itu tanya gitu, bagaimana saudara ahli bisa membedakan bahwa kebakaran ini karena perbuatan manusia atau karena alam? Saya bilang karena alam itu cuma 2 yang memungkinkan. Yang pertama itu petir, ya, tapi petir biasanya disertai oleh hujan. Yang kedua adalah larva gunung berapi. Baik. Nah, sehingga ketika ke TKP, larva gunung berapi tidak ada, berarti tidak mungkin. Apalagi petir, Kalimantan ya. Iya, petir tidak ada. Ini pasti perbuatan manusia. Ingat, kebakaran itu tidak pernah terjadi dengan sendirinya. Tak ada tuh ujuk-ujuk kata orang Jakarta, tidak ada. Jadi ada proses itu. Itu yang kita gunakan segitiga api namanya, fire triangles. Jadi harus ada
bahan bakar bukan bensin solar ya, itu yang kering itu, ada daun ini, ada selasah, ada sebagainya. Nah, pemicunya itulah sumbernya tadi, itulah pasti perbuatan manusia. Karena gini, kami kan melakukan kegiatan pelatihan juga tuh penegakan hukum, kita undang tuh, kan ada hakim, ada jaksa, polisi, PPNS, dia bilang itu kan gesekan daun aja bisa menyala Pak Bambang, kita senyum aja. Terus alang-alang kering, ranting, ya sudah sini saya bilang. Undang ke lab, siapa yang bilang tadi daun kering ini bisa nyala nih sekarang. Ini daun kering, kadar airnya 0%, silakan gosok tuh sampai menyala. Kami tunggu. Ya gini, dia begitu melakukan itu senyum kan, apalagi saya bilang ini benda mati, tahu nggak benda mati? Sama dengan pulpen sama buku. Bisa nggak dia gerakkan sendiri? Kan nggak bisa, karena pengaruh angin. Apa adanya? Begini, kan nggak ada. Apalagi suhunya itu tidak sampai pada ignition temperatur. Ignition temperatur itu temperatur penyalaan. Oh baik. Antara 250 sampai 350 derajat. Selama itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Iya, makanya cara untuk kami itu undang. Nih, silakan. Kadang kan mereka tanya, berapa lama nih Pak Bambang kami harus gosok? Silakan sampai itu menyala. Kan Bapak yang bilang bahwa gesekan daun, gesekan alang-alang, ranting, misalnya, silakanlah itu Pak buktikan. Ini garing nih, alang-alang katanya. Alang-alang itu, ya tahu lah kita alang-alang itu kan, gini, mungkin nggak Pak gini? Bisa sampai ignition. Iya, kalau mahasiswa saya kita berikan contoh untuk praktikum, dia ketawa. Bapak tahu nggak katanya? 3 kali kita gosok aja, daun kering itu, udah tinggal tulang daunnya, ya cukup saya bilang, paham ya? Paham. Berarti ini bukan penyebab kebakaran. Berarti kalau apa? Harus ada pemicunya. Pemicunya 2 tadi, bisa alam yang petir dan larva gunung berapi atau perbuatan manusia. Bapak turun ke lokasi TKP bersama Dirjen Penegakan Hukum LHK atau kepolisian, Bareskrim. Kalau misalnya manusia kan meninggalkan jejak tuh Pak. Iya. Misalnya ada tanaman yang memang sengaja dipapas. Ya. Itu salah satu bukti juga ya. Ya, jadi kalau menurut ke hukumnya itu kan ada niat. Ya, mens rea. Nah, misalnya itu. Jadi sebelum dia lakukan itu, dia harus tebas dulu. Ya. Jadi ada yang ditebas sebelum dia bakar, ada yang ditebas setelah terbakar. Nah, kita senyum aja, kenapa? Kita tahu dari si ininya potongannya itu. Ya, ketika ditebas pada saat dia berdiri, itunya tidak kosong. Ini selalu meninggalkan. Ini bongkar rahasia juga nih. Nggak boleh. Enggak. Okay. Ya itu meyakinkan saya. Ya. Kemudian setelah itu kalau dia itu dipangkas atau dibakar, kelihatan ininya berbeda. Nah, nanti tracking itu kelihatan satelit menunjukkan. Oh, dia mulai di sini pukul sekian di sini, besoknya di sini, besoknya itu clear sudah. Nah, kenapa? Tadi kan pada akhirnya kan pasal yang disangkakan itu apakah karena lalai dia ataukah memang disengaja seperti itu. Ya Prof kan tadi bercerita soal teknologi sudah mumpuni sekarang. Saya ingin tahu zaman tahun 2000-an Pak, saat Prof Bambang memulai itu. Tantangannya seperti apa sih? Memang pada saat itu regulasi yang ada, kemudian juga informasi satelit itu tidak mudah seperti sekarang ini. Jadi ketika saya saya menangani kasus itu 2001 ya, ketika AD Plantation perusahaan Malaysia yang bakar 3.000 hektar itu, mulai kita gunakan itu menggunakan hotspot, tahu kan ya? Titik hotspot panas dan sebagainya. Nah, saat itu belum ada regulasi yang mengatakan bahwa data atau bukti itu bisa digunakan sebagai alat bukti atau barang bukti gitu. Tidak ada. Sehingga tidak terlalu mengikat bagi mereka begitu ya, karena kembali ke menggunakan regulasi yang ada begitu. Padahal itu sangat dibutuhkan dalam membantu memfasilitasi itu gitu. Itu satu. Yang kedua, informasi-informasi tidak seperti sekarang. Kalau sekarang gratis. Jujur saya katakan gratis. Berarti dulu masih mahal ya? Iya. Bapak harus ngambil kemana Pak? Ya itu tadi komunikasi dengan teman-teman ya yang punya akses ke situ. Misalnya lembaga-lembaga tertentu. Nah baru kalau sekarang Mas Ruli bisa. Hari ini pun saya kasih bisa cek. Kelapan kemana gitu ya? Iya. Nah, ya itu bedanya. Nah sekarang di Undang 32 2009 pasal 96 itu dinyatakan
Selain seperti yang dinyatakan di KUHP untuk dijadikan sebagai alat bukti ada 5 dan sebagainya, bisa dengan alat bukti lain misalnya menggunakan elektronik. Nah, kita jadi tampil confidence juga begitu ya, karena itu sudah diakomodir, diadopsi oleh wakil Tuhan yang mulia, oleh penyidik dan sebagainya, sehingga yang kami alami sekarang itu sebetulnya lebih enak, lebih mudah gitu ya, dan juga didukung oleh regulasi yang ada seperti itu. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dirjen Gakum berusaha keras Pak untuk menegakkan, membongkar banyak kasus yang melibatkan perusahaan. Tapi kan kita sering juga menemukan narasi yang perusahaan mengelak bahwa mengkambing hitamkan masyarakat. Itu pendapat Bapak kayak gimana cara menghadapi ini, Pak? Ya, makanya saya bilang tadi untuk menunjukkan itu secara saintifik itu bisa dengan menggunakan instrumen teknologi tadi. Nah, dialah yang membantu menunjukkannya, Bambang. Dimulai itu dari sini loh. Bapak itu tuh adanya di sini. Jadi ketika ke lapangan kita kan cek, ya kan, dari mana mulainya. Kadang-kadang kan entah 20 kilo, oh ini Pak terbang begini. Saya pernah ngalami itu. Nah, setelah kita tindak, itu. Nah, data itulah menunjukkan dimulai itu dari sini. Kemudian hari kedua atau beberapa hari kemudian di sini. Terus kita tracking. Nah, kita kan nggak ada punya interest apapun, tunjukkan ini yang mulia. Pendapat kami sebagai ahli berdasarkan keahlian dan juga didukung oleh instrumen teknologi di antara satelit tadi. Nah, dengan begitu kan clear kalau bagi kami. Dimulai itu dari sini, nggak ada urusan sama itu. Dia memang pada saat itu membakar, tapi tidak kemudian apinya masuk. Tapi ada juga yang menggunakan itu, masyarakat itu. Kami nemukan juga pernah satu kasusnya. Pak, nanti Bapak buka lahannya di sini aja ya. Karena dia berharap dia itu dijadikan sebagai starter untuk buka di tempat dia itu. Dengan alasan apinya loncat. Iya, kita cek kan gitu. Saya pikir ya Allah, sian sekali ini dia itu. Nah, seperti itu. Ada kasus banyak yang seperti itu di lapangan ya? Ada, selalu blamingnya seperti itu. Padahal di dalam regulasi itu mengatakan bahwa masyarakat di sekitar itu harus diemong gitu ya, diinikan juga oleh korporasi itu. Jadi mereka itu hendaknya dijadikan sebagai partner, bukan sparring partner kan gitu ya. Kalau gitu kan sparring partner seperti itu. Karena lahan konsesi perusahaan kan biasanya besar. Dan bentuknya kan misalnya kotak atau jajar genjang dan sebagainya gitu. Dan kebakarannya itu memang terisolir di konsesi itu saja. Kelihatan itu. Bahkan asapnya pun juga mengarah, oh ini kelihatan nih terbakar dalam 1 bulan. Karena saya melihat ada sebuah report Korindo berhasil diungkap juga, menilai asap, menilai api arahnya kemana, angin kemana, dan itu terlihat benar-benar seperti dibakar secara sengaja. Itu aplikasi yang kita gunakan namanya Worldview dari NASA, dari US, itu bisa menunjukkan itu. Misalnya asapnya jalan nih. Sampai waktu itu saya tunjukkan ke teman yang di Jambi. Ini lihat ya, sebentar lagi kota kamu ini akan dibungkus oleh asap dari sini. Ikuti, saya berikan ininya, webnya itu, coba cek. Ada itu pakai ini, Worldview itu kelihatan. Nah, kemana itunya kelihatan hari sekian. Bahkan untuk melihat di lapangan itu apakah sistem bekerja, pengendalian itu kita melihatnya dari PM2,5-nya. Oh iya. Nah, turun gini, kelihatan. Ada juga aplikasi dari US juga, punya Null School namanya itu, kelihatan. Jadi pada hari itu misalnya PM2,5-nya berapa, beberapa emisi gas rumah kelihatan, kecepatan angin kelihatan. Nah, jadi kalau memang upaya itu dilakukan benar, maka ini akan turun. Tapi kalau tidak, bisa jadi 2 hal. Memang tidak dilakukan, tapi luasannya karena terlalu besar begitu, butuh waktu untuk itu. Kita belajar dari, saya pernah ngirimkan itu ke Bu Menteri Alaka, Bu ini untuk akhirnya kan disupport begitu untuk dibantu dalam proses pengendalian. Jadi nggak perlu turun, dari itu saja kita bisa tahu gitu. Nah, itulah. Nah, sekarang sudah diterapkan oleh KLHK. Iya, sudah. Jadi dengan begitu mereka tahu, oh kondisi seperti ini, kondisi sudah waspada. Kenapa? Sebelum itu sudah ada, kita bisa baca mulai dari BMKG, kemudian dari kemudahan terbakar, sensitivitas bahan bakar ini bisa kita baca, wah nih tandanya merah nih.
dikasih tahu posisinya ini. Nah, tinggal kita nanti kan, ini mau maju atau tidak ini, kan gitu. Kalau kita cegah, segera melakukan tindakan, mungkin bisa diselamatkan seperti itu. Saat pemerintah mengungkap sebuah kasus, Ya, tidak hanya ngejar pidananya saja menghukum pelaku atau mastermind di baliknya, tapi juga mengejar keperdatanya yang menggugat, dan banyak sekali yang berhasil sudah sampai inkrah. Nilainya cukup fantastis juga, nilai kerugian, disebutnya nilai kerugian lingkungan. Lingkungan, betul ya. Gimana cara ngukur sebuah satu kasus? Ya, kalau bagi kami sih itu udah biasa. Jadi sekarang itu untuk menghitungkan kerugian akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan itu kita menggunakan peraturan Menteri LH nomor 7 tahun 2014. Jadi itu nanti dibagi dalam kerugian ekologisnya, kerugian ekonomisnya, pemulihan, gitu ya, perbaikan yang lain termasuk biaya pengawasan dan sebagainya. Jadi sudah termasuk sudah termasuk itu ya. Misalnya untuk ekologis ada 10 parameter. Nah, karena saya juga bagian dari tim yang menyusun itu. Baik. Nah, jadi ketika ke lapangan, ya itu tadi mengapa kami turun ke lapangan ada beberapa parameter yang harus diambil. Misalnya kebakaran ini telah menyebabkan seberapa dalam sih gambut itu terbakar. Oh, ternyata rata-rata 10 cm. Kenapa disebut rata-rata? Ya gambut itu kan tidak seperti lapangan bola di bawahnya. Harus begini apa dan sebagainya. Nah, dari situlah kita dapat average-nya sekian seperti itu. Oh, luasannya, oh bahan bakarnya apa? Nah, itu masuk ke perhitungan itu nanti. Dalam perhitungan itu jelas dibedakan yang mana dia masuk ke gambut, yang mana kemudian yang non gambut itu harus dipisahkan. Kenapa? Akan menghasilkan emisi yang berbeda. Nah, kalau gambut biasanya emisinya itu lebih besar daripada mineral. Kenapa? Karena gambut itu tumpukan bahan organik, beda dengan mineral. Kalau mineral itu atasnya saja. Kalau gambut itu ke bawah itu adalah. Nah, seperti apinya itu. lebih besar di bawah. Ya. Nah, kemudian hitung. Nah, saya biasanya bekerja sama dengan ahli perusakan lingkungan hidup. Salah satunya itu Profesor Basuki Wasis. Ya, seperti itu. Ya, saat menjadi saksi ahli di persidangan, tidak jarang Bapak juga bertemu dengan kolega yang justru bertentangan dengan Prof. Bambang. Itu pendapat Bapak gimana? Ya, kalau saya sih hadir di situ merupakan tanggung jawab moral saya begitu ya, untuk menunjukkan bahwa yang namanya sains dan apa yang diinginkan publik itu disampaikan dengan cara yang sebenar-benarnya seperti itu ya. Kenapa? Ini hati nurani kan nggak bisa dibohongi. Kita harus jujur gitu kan ya. Percuma saja misalnya saya ngajar di kampus, bakaran itu mau akibat gini loh emisi. Karena apa? Saya juga tim kerjasama dengan beberapa universitas di Amerika itu mengambil sampel asap dan kita dapatkan itu ada 90 gas. Dan itu 50% itu beracun. Nah, bagaimana mungkin data itu kita miliki, kita kemudian mengatakan, oh nggak apa-apa, karena nanti asap itu bercampur dengan udara hilang. Itu nggak bisa seperti itu, gitu ya. Ya kita bisa tahu lah, kan masing-masing kan punya jalan sendiri. Kalau saya, say the truth, kalau itu mungkin itu saya apalah gitu ya untuk itunya. Akhirnya data atau alat pembuktian tidak disampaikan dengan sebenar-benarnya. Itu yang kalau menurut saya sangat disayangkan sekali, karena ahli itu dihadirkan untuk membuat terang suatu perkara. Bahkan di dalam SKMA 36 diatur yang nama ahli itu siapa. Pertama sesuai dengan kompetensinya, kemudian publikasi ya, hadir dalam pertemuan-pertemuan itu. Bahkan saya berapa kali itu proses di persidangan, karena saya tahu persis Bapak itu bukan itu ahlinya. Sampai ribut saya di sidang lapangan. Saya bilang yang mulia harus tanya dulu itu kompetensi dia apa? Iya, keahlian dia itu apa? Ya, ahlinya ini udah selesai disampaikan. Saya bilang, yang mulia tahu nggak keahlian dia itu? Bagaimana mungkin orang yang punya keahlian untuk ngurusin beruk, ngurusin monyet itu diminta untuk menjelaskan tentang kebakaran hutan dan lahan? Nggak nyambung ceritanya, bukan kompetensinya itu. Ya diem, ya seperti itu. Ya alhamdulillah, ya itu saya bilang, jawab itu tadi. Kalau saya itu saya terus dengan kompetensi saya. Yang lain ya silakan, itu hak mereka kan. Tinggal publik nanti yang menilai kan, seperti itu. Ya.
Baik Pak, terima kasih Pak. Semoga semakin banyak ahli saintis seperti Bapak di Indonesia ini. Semoga generasinya terus bertambah. Dan semoga juga ke lingkungan kita atau hutan lahan kita tuh semakin bisa terlindungi dan penegakan hukum atau bisa menimbulkan efek jerah. Betul. Bahwa tidak ada yang luput dari teknologi. Betul. Semakin canggih teknologi, semakin mudah untuk membongkar siapapun yang mau mencari celah merusak hutan Indonesia. Terima kasih Profesor Sama-sama. Dr. Bambang Heru Saharjo. Terima kasih banyak sudah datang ke Antara. Baik, terima kasih. Dan demikian Sobat Antara, bila teman-teman atau Sobat Antara ingin menyaksikan podcast Antara bisa menyaksikannya di antaranews.com, bisa juga mengeceknya di YouTube Antara TV Indonesia dan juga bisa atau mendengarkannya di Spotify. Saya Ruli Juliardi, sampai jumpa.